Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan gembira. Pada hari Halo teman-teman, tahukah kalian jika makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen? Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketersediaan oksigen. Caranya dengan menanam dan merawat tumbuhan. Daun pada tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi karena bantuan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Kemudian akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Proses fotosintesis terjadi pada stomata daun. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada hewan. 1. Cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit cacing. Yang kedua yaitu serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. 3. Reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru, sedangkan paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. 4. Burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada.
Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Kantong udara juga membantu burung mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang kelima yaitu amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang selanjutnya yang keenam yaitu mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Nah, udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir ke tenggorokan melalui trakea, kemudian udara masuk mengalir ke paru-paru. Nah, oksigen diikat oleh darah. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Nah, kemudian akan dikeluarkan melalui hidung. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketujuh yaitu Pisces. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangkai yang disebut tutup insang, operculum. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Halo, kali ini kita akan belajar
kita akan belajar dua materi, yaitu organ pernafasan pada manusia dan cara kerja organ pernafasan pada manusia. Klik satu persatu materinya ya. Organ pernafasan pada manusia. Manusia memiliki beberapa organ pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Klik tombol pada bagian kanan untuk melihat bagian organ pernafasan pada manusia. Lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, alveolus. Pembuluh darah arteri, bronkiolus, alveolus, otot polos, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri. Halo, cara kerja organ pernafasan. Yuk kita amati animasi berikut dengan seksama. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke faring. Udara mengalir ke laring dan trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Udara mengalir ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Kita yang pertama adalah apa itu frekuensi pernafasan. Jadi frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Adik-adik, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan itu ada 5. Yang pertama usia, yang kedua posisi tubuh, yang ketiga aktivitas, yang keempat jenis kelamin, dan yang kelima adalah suhu tubuh. Oke, yang pertama, usia. Antara anak-anak dan orang dewasa, kira-kira yang frekuensi pernafasannya lebih cepat yang mana ya? Ternyata, anak-anak mempunyai frekuensi pernafasan yang lebih cepat daripada orang dewasa. Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, sehingga membutuhkan energi lebih besar daripada orang dewasa. Yang kedua adalah posisi tubuh. Posisi tubuh juga berperan dalam menentukan frekuensi pernafasan seseorang. Berdiri membutuhkan energi lebih banyak daripada duduk, dan duduk membutuhkan lebih banyak energi daripada tidur. Nah, di sini yang berperan adalah otot. Saat berdiri, lebih banyak otot yang bekerja sehingga membutuhkan energi lebih banyak daripada saat duduk. Begitupun saat duduk, lebih banyak otot yang bekerja daripada saat sedang tidur. Yang ketiga, aktivitas.
Nah, aktivitas sangat-sangat berpengaruh ya adik-adik dalam menentukan frekuensi pernafasan seseorang. Semakin banyak aktivitas, maka semakin tinggi frekuensi pernafasannya. Nah, seperti tukang bangunan dan orang yang bekerja di balik meja. Tentunya, tukang bangunan itu membutuhkan frekuensi pernafasan yang lebih besar karena dia juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak karena dia juga butuh energi yang lebih besar daripada orang yang bekerja di balik meja. Yang keempat, jenis kelamin. Antar laki-laki dan perempuan sudah jelas ya yang mana yang frekuensi pernafasannya lebih cepat. Nah, laki-laki ya. Karena kenapa? Karena laki-laki tahulah, laki-laki itu aktivitasnya lebih banyak daripada perempuan. Dan yang terakhir adalah suhu tubuh. Saat suhu tubuh turun, adik-adik, suhu tubuh normal kita itu sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius ya. Kapan turun sedikit saja, maka tubuh akan menormalkannya kembali. Menormalkan kembali suhu tubuh itu membutuhkan energi yang banyak, sehingga meningkatkan frekuensi pernafasan. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Disimak ya penjelasannya. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Berikut ini adalah macam-macam kata tanya. Apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, atau penjelasan dari apa yang ditanyakan. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata apa. Siapa? Merupakan kata tanya berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau berserta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata siapa. Kapan? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval atau waktu terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata kapan. Di, ke, dan dari mana adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah dikunjungi. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata di, ke, dan dari mana. Mengapa? Adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata mengapa. Bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Berapa? Kata tanya ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban atas kata tanya ini adalah banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanyakan. Dalam sebuah lagu terdapat yang dinamakan tangga nada. Apakah itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 8 not atau nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis ada pada alat musik, piano, dan organ.
Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, lagunya bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat, interval nadanya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagu bertangga nada mayor. Lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu Maju Tak Gentar karya Cornel Simanjuntak. Lagu Garuda Pancasila karya Sudartono. Lagu Hari Merdeka karya Hussein Mutahar. Lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Pernahkah kalian menyanyikan lagu-lagu tersebut? Pasti pernah ya. Selanjutnya, ciri-ciri tangga nada minor. Biasanya lagunya bersifat sedih, lagunya kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, dan interval nadanya adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Contoh lagu bertangga nada minor. Lagu Gugur Bunga karya Hussein Mutahar. Lagu Syukur karya Hussein Mutahar. Lagu Himne Guru karya Sartono. Dan lagu Tanah Airku karya Ibu Sut. Selain contoh lagu tersebut, juga terdapat lagu-lagu yang lain. Kalian bisa mencarinya sendiri di buku atau di internet.